Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama 2022 di Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan saat ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang LK 3.1 tentang menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Dalam PPG dalam jabatan kategori pertama ini terbagi menjadi dua aksi, yaitu aksi pertama dan aksi 2, di mana pada aksi 1 dan aksi 2 itu didasari dari beberapa identifikasi masalah yang diangkat di sekolah masing-masing. Dalam penyusunan LK.1 ini ada beberapa item yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi ini adalah lokasi kita melakukan praktek, kemudian lingkup pendidikannya di mana, kebetulan saya di sekolah menengah atas, kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang akan dicapai ini untuk best practice ini saya mengambil aksi kedua, di mana permasalahan yang saya angkat itu adalah literasi peserta didik yang rendah. Akar permasalahannya dalam identifikasi masalah literasi peserta didik yang rendah itu adalah karena penggunaan HP yang tidak terkendali. Maka tujuan best practice untuk aksi kedua ini saya ambil bahwa untuk pemanfaatan HP dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penulis di sini, yaitu saya sendiri Dewi Ratnasari. Kemudian tanggal pelaksanaan PPL saat itu adalah 9 Oktober 2022. Selanjutnya itu adalah situasi. Situasi ini adalah terdiri dari kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Nah, dalam situasi ini saya menjabarkan bahwa proses pembelajaran online ini adalah yang melatar belakangi kenapa ada permasalahan penggunaan HP yang tidak terkendali. Latar belakangnya yaitu proses pembelajaran online memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap penggunaan HP yang tidak terkendali. Penurunan motivasi belajar peserta didik, terjadinya learning loss, dan perubahan sikap. Oleh sebab itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas karena terbiasa santai di rumah pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini menyebabkan perubahan, antara lain, 1. Semangat belajar sangat rendah, main HP pada saat proses pembelajaran, ngobrol pada saat proses pembelajaran, malas mengerjakan soal atau tugas, konsentrasi dalam proses pembelajaran sangat rendah, dan kurang dalam mengungkapkan pendapat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan TPACK atau teknologi pedagogi content knowledge pada pembelajaran ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan oleh guru. Selanjutnya adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, saya setelah dilakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan wawancara terhadap guru, kepala sekolah, peserta didik, dan pakar, maka diambil kesimpulan beberapa tantangan yang terjadi antara lain: 1. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan HP peserta didik di rumah. Kemudian 2. Banyaknya fasilitas permainan atau games online. Yang ketiga adalah mudahnya akses jaringan internet. Selain dari sisi itu, kemudian ada dari sisi siswa, ada juga yang tantangan dari guru juga,
Yang pertama itu adalah faktor guru dalam pemilihan media ajar, kemudian kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas, kemudian model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa. Tantangan itu menyebabkan seorang guru harus menghadapi dengan segala cara seperti menerapkan media dan model pembelajaran yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah aksi. Aksi ini adalah terdiri dari langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama adalah tantangan di atas diselesaikan dengan cara yang pertama saya menggunakan adalah media ajar. Guru dapat menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah pada saat pembelajaran sehingga peserta didik bisa lebih mengenal media yang ada. Tapi jika media konkret tidak ada, maka dapat dikolaborasikan berbasis TPACK sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pada proses pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran, saat ini saya menggunakan media pembelajaran dengan media pembelajaran basis website, yaitu dengan menggunakan e-books dengan aplikasi Flipbooks dan diadakannya pretest dan posttest dengan aplikasi Quizzes. Yang kedua adalah model pembelajaran. Guru memahami sintak dari pada saat proses pembelajaran ini untuk mengatasi penggunaan HP. Saya menggunakan model discovery learning, di mana pembelajaran ini dimulai dari tahap pendahuluan, kemudian inti kegiatan atau kegiatan inti terdiri dari stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan sebelum saya melakukan pembelajaran, siswa diadakan post-test dengan berisi soal-soal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah itu saya membagikan bahan ajar berupa Flipbooks dengan menggunakan aplikasi, di mana dengan teori-teori atau materi yang terdiri dari poin-poin dan gambar-gambar yang membuat peserta didik menarik dan mudah untuk memahami suatu materi yang akan dipelajari. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian ini adalah guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, psikomotor dengan rubrik penilaian yang lengkap. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah ruangan, karena ruangan ini guru harus memperhatikan ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapihan, dan keindahan, sehingga peserta didik memiliki motivasi yang belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Ini juga mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Terakhir adalah tentang refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, dalam refleksi dalam tujuan dari break practice ini adalah saya tentang pemanfaatan HP dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu berbasis website serta dipadukan dengan model pembelajaran discovery learning membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dituntut untuk menemukan informasi sendiri terkait materi yang sedang dipelajari. Jadi peserta didik ini dituntut dengan acuan
atau langkah-langkah dari langkah kerja peserta didik atau LKPD yang sudah disampaikan oleh guru, yang sudah dibagikan guru, di mana nanti ada beberapa pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh siswa untuk peserta didik secara berkelompok, dengan acuan mereka harus membaca literasi materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, kemudian untuk pemanfaatan media berbasis TPACK yang diimplementasikan itu berbasis website serta dipadukan dengan model pembelajaran Discover Learning, membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dituntut untuk menemukan informasi sendiri terkait materi yang sedang dipelajari. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest yang sebelumnya menggunakan lembaran kertas dialihkan dengan menggunakan aplikasi Quizzes, itu ada peningkatan hasil. Ya, begitupun dengan minat baca peserta didik pada penguasaan materi menjadi meningkat, yang sebelumnya menggunakan penggunaan buku paket atau buku ajar biasa dialihkan ke penggunaan e-books, yaitu dalam aplikasi Flipbooks. Dengan demikian, penggunaan TPACK pada proses pembelajaran dapat meningkatkan penggunaan HP secara positif dalam menunjang proses belajar mengajar. Demikian teman-teman penjelasan tentang LK.1 best practice yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam PPG untuk semuanya, semoga kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.